Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini di pembahasan koneksi antar materi modul 1.2 tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya akan mencoba mengkoneksikan materi yang saya dapatkan berdasarkan beberapa poin yang ingin saya jelaskan di sini. Yang pertama terkait apa itu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini berjalan, dan apa manfaatnya untuk siswa-siswi atau murid-murid kita semua di sekolah. Yang pertama, kita tentu sering mendengar bahwa kata-kata diferensiasi berarti membedakan atau berusaha menyesuaikan baik dari segi konten, proses, dan penilaian yang kita lakukan kepada siswa, kita sesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, itulah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya coba tuangkan di sini pembelajaran diferensiasi melalui perencanaan yang saya buat, yaitu dalam bentuk RPP yang mungkin sebelum pembelajaran ini sudah disiapkan, dan di dalamnya mudah-mudahan terkandung beberapa metode-metode diferensiasi terkait dengan kesiapan belajar siswa, kemudian minatnya, juga profil belajar siswa seperti apa. Mari kita simak bersama. Seperti biasa, RPP dimulai dengan identitas, kemudian ada fase dan domain fase di capaian pembelajaran. Kita cantumkan, lalu tujuan pembelajaran yang jelas. Di sini tujuan pembelajaran yang saya cantumkan adalah mengidentifikasi sistem penginderaan jauh dan pemanfaatannya dalam kehidupan. Nah, juga di poin berikutnya ada profil pelajar Pancasila, dan tujuan pembelajarannya sendiri pada kesempatan kali ini sama dengan yang di atas, mengidentifikasi sistem pengendalian jauh dan pemanfaatannya secara mandiri dan kreatif, dan di situ juga tercantum indikator. Nah, ini masih merupakan bagian dari penjelasan identitas. Kemudian ada model pembelajaran digunakan, ada discovery learning, dan media yang digunakan ada laptop, komputer, LED proyektor, juga jaringan internet, gambar, kemudian kutipan-kutipan artikel atau majalah digital. Kita juga menggunakan LMS, meskipun ini sifatnya luring ya, tapi kita tetap memaksimalkan teknologi yang ada, learning management system yang ada. Dan juga Canva diperlukan untuk membuat materi yang lebih variatif. Nah, selanjutnya ada pemahaman bermakna dari pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menyimpulkan konsep dasar sistem pengendalian jauh, membedakan jenis-jenis citra pengendalian jauh, menjelaskan komponen-komponen pengendalian jauh. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan jenis satelit, fungsi satelit, dan pemanfaatan citra yang dihasilkan. Nah, kami anggap ini relevan untuk pengetahuan saat ini terkait dengan pengendalian jauh, terutama pemanfaatan citra satelit. Pertanyaan pemantik juga kami lampirkan di sini, meskipun nanti akan dijelaskan pada saat kegiatan pembelajaran. Sekarang kita akan lanjut langsung ke pelaksanaan pembelajaran. Tentu saja sebelum pertemuan dimulai, siswa diminta untuk belajar mandiri, memahami, membaca referensi baik melalui artikel, video, ataupun website yang sudah disiapkan di pertemuan sebelumnya, diberikan untuk menambah wawasan pemahaman awal termasuk ke dalam ke dalam identifikasi kebutuhan belajar siswa. Nah, kita masuk langsung ke pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan. Guru menjelaskan
atau mempersiapkan kesiapan ruang belajar, mempersiapkan siswa dengan segala kebutuhannya, kemudian merapikan kelas sesuai dengan kebutuhan belajar kita juga. Kemudian guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, mengabsen, kemudian berdoa bersama sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu sudah biasa kita lakukan sebagai bentuk penguatan karakter atau penanaman dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian kita lanjut, guru memeriksa kesiapan mental siswa. Mental siswa dalam artian kesiapan mulai siswa didiagnostik kesiapan belajarnya sampai sejauh mana. Nah, tentu saja melakukan persepsi terlebih dahulu dan kemudian memberikan motivasi dengan memberikan ilustrasi terkait materi yang akan dibahas dengan beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, bagaimana manusia mengetahui tentang perkiraan cuaca. Nah, ini karena ini terkait dengan penginderaan jauh, maka pertanyaan ini bisa dijawab dengan bervariasi tergantung pengetahuan siswa tentang bagaimana manusia itu sendiri untuk mengetahui perkiraan cuaca. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara manusia meletakkan satelit? Ini juga akan mendapatkan jawaban berbeda dari para siswa. Nah, yang ketiga, bagaimana handphone bisa menjadi moda komunikasi manusia dari berbagai daerah. Nah, ini artinya juga akan ada jawaban variasi sesuai dengan pandangan murid-murid itu sendiri. Kemudian tidak lupa setelah pertanyaan pembantik, penguatan, kemudian guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran. Kemudian guru membicarakan teknik dan bentuk penilaian yang dilakukan pada proses pembelajaran. Nah, di awal secara diferensiasi asesmen itu akan dijelaskan nanti yang akan kepada siswa dan nanti juga akan dipertegas pada rubrik asesmen. Kita lanjut dulu ke inti pembelajaran. Guru meminta siswa berliterasi. Nah, di awal pembelajaran ada semacam kegiatan literasi kurang lebih 10 menit untuk siswa memahami materi sebelum dijelaskan oleh gurunya. Nah, tentu saja media yang kita gunakan adalah berdiferensiasi. Yang pertama bisa dari menonton YouTube masing-masing atau bisa dari membaca artikel, kemudian bisa juga dari PPT materi yang sudah disiapkan oleh guru dengan menggunakan PowerPoint atau Canva, PDF dan lain-lain. Kemudian guru menjelaskan gambaran umum. Nah, di sana supaya penguatan lebih bertajam materi, guru tetap mesti menjelaskan secara sesama materi yang akan diajarkan. Kemudian guru membagi siswa ke dalam 4 kelompok. Nah, 4 kelompok ini sudah dipertimbangkan sebelumnya berdasarkan diagnostik yang kita dapatkan mungkin dari guru BK atau dari pertanyaan-pertanyaan pemantik yang kita ajukan tadi atau dari tes diagnostis awal ketika memulai pembelajaran materi tentang penginderaan jauh ini. Kemudian guru memberikan kartu masalah berupa beberapa jenis citra berbeda kepada masing-masing kelompok. Nah, tujuannya adalah tentu saja siswa nanti secara bersama-sama dalam kelompok itu mencari informasi, data pendukung guna membuat rumusan masalah atau pemecahan masalah sesuai dengan kartu masalah yang didapatkan oleh siswa. Nah, dalam ini kartu yang dimaksud itu adalah beberapa contoh hasil dari citra penginderaan jauh.
yang akan diminta siswa untuk memecahkan beberapa pertanyaan di dalamnya terkait materi seperti itu. Nah, tentu saja siswa diminta untuk membuat kesimpulan dari permasalahan, kemudian tentu saja presentasi yang akan dipresentasikan oleh siswa setiap kelompok itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan atau keinginan mereka untuk menyampaikan presentasi. Bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk poster, bisa dalam bentuk video, ataupun bisa dalam bentuk PowerPoint, pemaparan PowerPoint seperti itu. Dan secara bergiliran akan melakukan presentasi. Nah, guru hanya mengarahkan saja dan memberikan umpan balik terhadap pertanyaan tanggapan siswa dan tidak lupa untuk menilai proses pembelajaran yang terjadi. Nah, kemudian lalu kegiatan penutup, kesimpulan, guru memberikan penguatan yang dilakukan, kemudian juga guru membagikan lembar pengamatan untuk melakukan refleksi untuk umpan balik kepada teman-teman yang lain atau dirinya sendiri, termasuk terhadap metode yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang terakhir, guru memberikan tugas kegiatan secara mandiri, yaitu mencari artikel yang ditelaah sebagai kajian keilmuan geografi yang memanfaatkan sudut pandang keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan. Nah, itu nanti disiapkan dalam bentuk, tentu saja terkait penginderaan jauh, disiapkan dalam bentuk LKPD atau lembar kerja siswa. Kemudian pada saat melakukan asesmen, pengamatan selama kerja mandiri maupun kerja kelompok berlangsung. Nah, hasil pengamatan itu berupa kelengkapan dan partisipasi siswa dalam kegiatan diskusi atau dalam kegiatan kelompok. Lalu guru melaksanakan beberapa refleksi. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan beberapa rubrik penilaian yang sebelumnya sudah dijelaskan kepada anak-anak tadi, bahwa ada lembar penilaian presentasi atau kerja kelompok, ya, mulai dari kemampuan mensipkan gagasan yang ada dalam kelompoknya, kemudian keutuhan keruntutan dalam berpikir, penulisan, kemudian kemampuan menjelaskan, kemudian kemampuan menjelaskan hasil, sikap, dan presentasi. Itu dituangkan ke dalam rubrik penilaian. Nah, dan juga ada kuis ya untuk dikerjakan siswa sebagai bentuk tugas, sebagai bagian dari asesmen ketika pembelajaran berdiferensiasi ini telah selesai dilaksanakan di jam pelajaran normal. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana upaya guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini tentu berdasarkan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan asesmen. Nah, dalam hal ini mudah-mudahan sudah terlihat proses berdiferensiasi yang coba saya jalankan di kelas, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.